Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya yang sempat hadir. Sahabat-sahabat sholihah kita itu banyak. Menyebutkannya antara satu dengan yang lain yang sama-sama kumpul dalam majelis taklim at-tauhid. Menurut saya sebut aja sahabat sholihah kita. Begitu Bu ya. Karena saya yakin berdasarkan beberapa keterangan Quran maupun hadis dan pendapatnya para ulama, memang yang utama di dalam hidup itu keyakinan tentang Allah. Tidak boleh bersirik sedikit pun kepada Allah, tapi ketika orang terlanjur berbuat syirik, maka masih diberi kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Jika sampai kapanpun atau dengan cara apapun Allah itu memanggil kita, tapi kemudian akidah tauhid kita itu masih baik, betul-betul murni, pasti tidak bisa kita mengucapkan insya Allah, bahkan tidak boleh, pasti kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya, naudzubillah min dzalik, banyak orang yang jauh lebih saya kepintarannya. Saya cuma membacakan isinya saja. Nah, kebetulan inisiatif untuk membentuk MT Tauhid ini dari kumpulan banyak jamaah ya. Yang terakhir yang ikut bergabung dalam Majelis Taklim at-Tauhid itu adalah Majelis Taklim Istiqomah di Kriya Mapan Sentoso. Kemarin saya baru dari situ. Kemudian yang baru juga adalah ada dua di sepanjang itu. Majelis Taklim As-Sakinah. Sakinah namanya ada 4 apa 5 gitu ya. Ya, nama boleh sama, tapi hakikatnya beda-beda orangnya. Cuma visi misi tauhidnya sama. Ada lagi Majelis Taklim Masjid Al-Manar, Sidoarjo, Sepanjang ya. Kalau Sepanjang dekat aja saya pakai motor ya. Dan tidak pakai baju batik gitu maksudnya. Kok aneh Pak Ustadz? Ya ini spesial itu ya. Ya kita nikmati aja hidup itu ya, diisi dengan salah satunya kajian. Saya terima kasih juga kepada pengurus atau takmir Masjid Al-Milah, ibu-ibu Al-Milah, ibu-ibu teras. Saya mengikuti saja bahasanya ibu-ibu teras ya. Kemudian ibu-ibu dari berbagai majelis taklim, ini sahabat sholihah kita semuanya. Betul Bu ya? Masya Allah, nanti kita bisa reuni di surganya Allah SWT ya. Kita ngaji tauhid 1000 jamaah di sana nanti ya. Oh sudah nggak ada, sudah sana ya. Sekarang saya melanjutkan pembahasan, tetapi ini tidak terlalu detail karena satu poin per poin sudah dibahas. Dalam kitab itu adalah halaman yang ke-25, halaman 25. Poin-poin sudah dibahas, tapi saya ingin mereview kembali kumpulan dari semuanya. Halaman 25, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha, macam-macamnya ibadah yang diperintahkan oleh Allah, mithlu al-Islam, kita beragama Islam itu. Kemudian wal imani, iman. Dalam kitab Firqatun Najiyah itu iman itu deretannya ada 60 lebih cabang. 60 cabang. Coba saya tanya, yang paling tinggi dari cabang iman itu apa? La ilaha illallah. Yang paling rendah? Itu bahasa yang lama, menyingkirkan duri dari jalan. Orang menyingkirkan duri itu enggak pakai tenaga, enggak pakai biaya, enggak pakai itu ya, alat berat, enggak, cuma gitu aja. Ini aja bagian dari iman.
Apalagi menyiapkan minuman untuk Pak Ustadz. Bagian dari iman enggak? Apalagi menyiapkan untuk konsumsinya para jamaah. Betul ya? Iman. Nah, itu. Banyak sekali. Ngurusi rumah tangga, ngurusi ini dan sebagainya itu. Wal ihsan dan ihsan. Ya. Makanya kalau memberi nama anak itu yang baik aja, ihsan itu. Ihsan itu ada definisinya di dalam hadis dan Nabi yang dawuh ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu sikap positif, Anda beribadah kepada Allah seolah-olah melihat siapa? Allah. Saya tanya, ada nggak orang ibadah, sujud, rukuk dan sebagainya baca Quran bisa nangis? Bisa. Bisa. Makanya kita semuanya itu dari Ramadan ke Ramadan, dari Idul Fitri ke Idul Fitri, dari Syawal ke Syawal, itu bukan semakin jauh dengan Allah, tapi semakin apa? Dekat. Di tempat yang lain saya tidak, Ustaz, itu sama dengan aku dekat, engkau dekat itu. Oh, lain. Itu kan sama dengan jauh dekat sama saja. Ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Dan pasti tidak bisa. Tapi kalau Anda tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah itu melihat Anda. Maka nanti di situ ada khauf ya nanti itu. Wa minhu ad-du'a. Di antara ibadah itu adalah salah satunya apa? Doa. Panjenengan di rumah, ya, di masjid, di mobil, di mana sajalah ya. Memanjatkan doa sama Allah, memohon, pakai bahasa apapun. Itu bagian dari ibadah. Kadang-kadang orang itu, saya sudah berdoa sekian kali belum diijabah sama Allah. Loh Bu, Pak, jenengan berdoa itu sudah dicatat sebagai apa? Ibadah. Coba saya ingatkan pelajaran yang dulu-dulu itu ya. Orang kalau tidak mau ibadah kepada Allah, yang tidak mau minta sama Allah, tidak mengandalkan hidup itu kepada Allah, namanya orang apa? Bahasa Arabnya? Ya paling enak memang jawabannya bahasa Indonesia. Mustakbirun, orang yang sombong. Iya Bu, seolah-olah bisa sendiri. Kita semuanya itu kadang-kadang punya pengalaman spiritual. Sesuatu yang menurut ilmu tidak mungkin, sesuatu yang menurut teori tidak mungkin, sesuatu yang menurut fisik juga tidak mungkin, tapi bisa terjadi. Berkat izin dari siapa? Allah. Tak tanya. Apakah betul Allah itu punya kun fayakun? Tapi kun fayakunnya Allah itu sekali tempo ditunjukkan oleh Allah lewat Nabi. Kalau lewat Nabi namanya apa? Loh. Saya ulangi. Kun fayakun. Bahasa Indonesia apa? Jadilah kemudian jadi. Kalau kun fayakunnya Allah itu diberikan kepada Nabi dalam bentuk apa? Mukjizat. Pernah nggak ada tongkat kayu jadi apa? Ular. Itu bukan kehendaknya Nabi Musa. Tapi kalau kun fayakunnya Allah diberikan kepada orang yang soleh solihah seperti kita semuanya, namanya apa? Apa? Karomah. Tapi orang tidak boleh mengatakan saya dapat karomah, tidak boleh. Tidak boleh ya. Dan tidak bisa diulangi karomah itu. Ya, dan tidak keturunan karomah itu. Berarti siapa saja bisa enggak kemungkinan diberi karomah sama Allah? Kok iso? Apa gak bahayang? Yang enggak. Bisa. Macam-macam lah. Apakah itu prestasinya seseorang, apa itu ekonominya seseorang, apa itu sehatnya seseorang, karirnya seseorang, dan seterusnya. Itu semuanya adalah ada karomahnya dari Allah. Karena secara zahir manusia itu tidak mampu. Wes, saya tidak menerangkan panjang lebar ya. Ambil dua saja. Satu, berdoa. Orang yang tidak berdoa, tidak memohon adalah orang yang apa? Sombong.
Yang kedua, orang yang berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, iya, kepada selain Allah juga iya, namanya musyrik. Namanya apa tadi, Bu? Jadi jangan mendua. Ya. Kalau bahasanya anak-anak itu, Allah itu bisa bilang gini, oh orang itu sudah pindah ke lain hati. Nah, tidak ke siapa? Ada yang lain, tidak boleh. Kemudian doa khauf. Khauf itu apa? Coba saya tanya. Apa bedanya orang takut kepada Allah dan takut kepada selain dari Allah? Ya beda, Pak. Lah ya bedanya itu apa? Ngeremeng. Kalau takut sama Allah, sama-sama larinya, Bu. Kalau takut sama Allah, lari mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa mendekatkan diri? Ibadah. Yang paling sering kita ulangi, orang dari jauh-jauh dari rumah perlu tindak ke sini, lalu ikut duduk mendengarkan taklim. Ini wujud daripada takwa sama Allah enggak? Takut sama Allah enggak? Mencari kebaikan dan kebenaran. Ya, setiap hari istighfar. Tapi kalau takut kepada selain Allah, lari kemana? Mendekat apa menjauh? Wes, saya ulangi. Siapa yang takut kepada selain Allah, lari menjauh. Siapa yang takut kepada Allah, lari mendekat dengan amal ibadah. Bahasa Arabnya? Yang bisa tak kasih hadiah? Hah? Khauf? Ngarang itu. Man khafa syai'an haraba minhu wa man khafa Allaha haraba ilaihi. Wah, Masya Allah. Apa tadi, Bu? Siapa yang takut kepada selain dari Allah, orang itu lari menjauhkan diri, tetapi siapa yang takut kepada Allah, lari mendekatkan diri kepada Allah. Man khafa syai'an araba minhu wa man khafa Allaha araba ilaihi. Nanti lain kali aja itu dibahas. Kemudian roja ya. Apa roja itu? Berharap. Saya tanya, kita semuanya berharap ketemu sama Allah enggak? Ya, coba dilihat itu halaman 27. Wadalilur roja'i. Kalau yang pertama tadi wadalilul khauf, dalilnya khauf, sudah ketemu halaman 27. Tengah itu loh, Bu, ya. Kemudian wadalilur roja, dalilnya roja, harapan, panjenengan, saya, kita semuanya orang Islam itu jangan jauh-jauh harapannya. Harapannya kemana? Harapannya ketemu sama Allah. Harapannya kemana? Harapannya diridhoi oleh Allah. Caranya bagaimana? Kata surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Apa bahasa Indonesianya? Monggo Bu Ulfa. Itu, barang siapa? Terjemahnya di bawah itu, Bu, ya. Ya. Barang siapa yang berdoa memohon sesuatu kepada selain Allah, padahal tidak ada yang mampu bukan itu ya mengabulkannya. terjemahnya ya. Hendaklah doa. Ya. Oh, ada di halaman 28 itu. 28. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia mempersekutukannya dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Robnya. Saya tanya, orang infak itu menurut iman kita dapat pahala apa enggak? 2000 kok. Infak 2000 itu lebih dapat pahala enggak? 2000 itu loh dapat apa? Saya boleh meneruskan masalah infak? Ini saya tidak menyinggung ya, ini pengajian. Bukan saya yang minta. Pengurus-pengurus ini tidak boleh ngambil duitnya. Amparnya sama MT Tauhid. Ya, pinjam aja nggak boleh. Ya, sudah saya larang. Dan larangan itu larangan keras. Ya, saya tanya.
Kalau bisa infak 5.000, jangan infak 2.000. Kalau bisa infak 10.000, jangan infak 5.000. Kalau bisa infak 15.000, sampeyan terus nodif. Ini tapi kaitannya dengan itu apa? Orang yang mengeluarkan tenaganya, pikirannya, harta bendanya, itu terancam nggak dapat pahala. Kalau ada apanya tadi? Itu loh yang dibaca tadi ya. Barang siapa berjumpa, ingin berjumpa sama Allah, hendaklah ia beramal apa? Soleh. Tapi di dalam amal soleh itu tidak boleh apa? Syirik. Riya itu bagian daripada apa? Syirik. Tidak boleh. Loh itu maksudnya. Nabi memberi contoh, rajulun yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Orang sholat, ini kan dohirnya dapat pahala. Tapi bisa terancam batal, nggak dapat pahala. Walaupun secara fikih sah sholatnya. Syarat rukunnya terpenuhi. Tapi karena ada riyaknya diteropong dari sisi tauhid, maka menjadi batal. Orang sholat, sholatnya diperindah, diperbagus, diperlama karena dia tahu dilihat orang. Kalau nggak dilihat, ya biasa saja. Oh, kalau begitu kita harus membebaskan diri dari semua perbuatan syirik. Jawabannya? Iya. Gimana caranya supaya kita bisa tahu itu syirik, itu syirik, itu syirik? Maka pelajari tauhid. Ibaratnya orang mau melihat ikan di dalam kolam, maka tenangkan dulu airnya sebening. Kata siapa? Ini yang sepuh-sepuh nggak nyambung, biarin aja. Wes, itu tadi yang saya maksudkan adalah roja, harapan. Ya. Kemudian wattawakul, tawakal. Dalilnya halaman 28 itu ada di atas itu. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Saya tanya, tawakal itu bisa Allah ikut campur tangan nggak menyelesaikan urusan manusia itu? Tapi kalau orang yang tidak menonjolkan aspek tawakal, itu dia mikir menurut pikirannya sendiri, menurut otaknya, menurut ilmunya. Wis gak ada tawakal-tawakalan. Padahal kata Allah, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dalilnya ada dua. Apa bahasa Indonesia, Bu Ulfa? Itu di bawah itu. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang yang beriman. Ya, saya beritahu ya. Tawakal itu apa? Satu, al-i'timadu 'alallah i'timadan shadiqan haqiqiyan. Yang kedua, fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha. Tawakal itu adalah menyerahkan perkara itu kepada Allah, tapi bukan menyerahkan saja. Yang kedua tadi, fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha, melakukan sebab-sebab yang diizinkan menurut syariat. Jenengan dari rumah sampai ke sini, saya juga dari rumah sampai ke sini. Perlu tawakal nggak? Nggak sepakat gitu ya. Perlu apa tidak? Kalau menurut definisinya, ya menyerahkan sama Allah. Saya tadi lewat tol, nggak tahu ada apa di jalan. Tapi kemudian yang kedua, fi'lul asbab, melakukan sebab yang diizinkan. Apa? Saya harus ngecek mobilnya, harus ngecek kendaraannya, motornya. Ini layak dipakai apa enggak, jarak tempuhnya sekian, drivernya sudah teruji apa enggak, dan sebagainya. Pakai helm apa enggak, dan seterusnya. Boleh enggak begitu? Di jalan ada apa? Enggak tahu. Nah, maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Bu, ya, orang tawakal itu tidak milih. Halo? Tidak apa? Tak kasih contoh. Tapi contoh ini nanti saya tanya ukurannya panjenengan dulu. Ada orang sakit. Ditanya, Bu sakit? Enggak Mas, sudah berapa hari? 3 hari. Ya, sudah minum obat? Sudah. Ya, dosisnya, wah itu sudah urusannya Pak Dokter. Dietnya sudah, sampun. Sudah istirahat? Sudah. Tawakal sama Allah? Iya. Ditanya lagi yang terakhir. Bu, Pak,
Jenengan milih sehat tak milih mati? Milih? Coba tak cek ya. Ini serius Bu ya. Milih apa tadi? Tak kasih opsi. Milih sehat, milih mati, tidak milih. Milih mana? Pertama ya. Tak tanya, andai kata dalam proses pengobatan itu Allah mentakdirkan mati, bisa sehat nggak? Tapi kita kan tidak tahu. Nah, sekarang tak kasih masukan. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani wa arahu al-i'tiqadiyah wa sufiyah, mengatakan begini bahasa Indonesianya, terjemahnya. Tawakal itu menyerahkan kepada Allah dengan yang sesungguh-sungguhnya dan menjauhkan diri dari pilihan. Tidak milih. Terserah Allah. Nah, tak kasih contoh tadi ya. Bu, Pak, sudah berobat, sampun, sudah ngunjuk obat, sudah istirahat, sudah diet, sudah. Milih waras apa milih? Tidak milih, terserah Allah. Ngerti maksudnya? Terserah Allah. Saya dari rumah sampai di sini, saya sudah berdoa sama Allah, sudah. Saya sudah milih driver yang oke, sudah. Mobilnya sudah dicek, sudah. Milih selamat sampai di tujuan alhamdulillah atau naudzubillah, milih kecelakaan. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Jailani tidak milih. Kalau ditanya, Syekh, lu kok gitu kan tidak milih? Terserah Allah Mas, karena saya yakin keputusannya Allah itu tidak ada yang salah dan tidak akan berubah. Ngerti maksudnya? Berarti kira-kira kadar imannya itu lebih bagus yang pakai milih sehat tadi atau yang menyerahkan sama Allah? Kadar imannya lebih bagus yang mana? Apa sampean nggak milih yang menyerahkan tadi? Lah tadi kan saya beritahu, pilih sehat, pilih mati, terserah Allah, nggak milih saya. Kalau kita mau jujur, diakui bahwa iman kita belum sampai ke situ. Jenengan dan saya itu loh mulai lahir sampai hari ini, tanggal 17 Mei, iya kan? Rezekinya Allah tidak ada yang salah. Nasib Allah yang diberikan kepada kita tidak ada yang salah. Sehingga orang tidak boleh berbangga-bangga dengan prestasinya karena itu semuanya dari sana. Tidak boleh orang merendah-rendahkan diri seolah-olah Allah belum memberi. Semuanya itu dari sana. Tidak ada yang salah. Nasibnya panjenengan, nasib saya tidak ada yang salah. Betul toh? Nah itu. Ini tauhid. Kalau tidak di tauhid tidak ada. Kalau di ekonomi bisa menyalahkan ini, menyalahkan ini, menyalahkan ini. Ya, tapi di tauhid enggak. Kalau di yang lain itu teorinya yang salah ini enggak. Tauhid enak. Karena realitasnya sudah begini. Ya. Begitu. Wallahu a'lam. Kemudian wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, surat At-Thalaq itu Bu Ulfa. Monggo. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Percaya sama Allah apa percaya sama pakar? Ini kata Allah, kalau tawakal mau diapakan? Dicukupi. Cuma kadang-kadang gini loh, saya pernah ada jamaah itu tanya, sering kali orang tanya, ya namanya tanya nggak apa-apa ya. Laptopnya anaknya itu rusak. Ya, udah gak iso. Kata ibunya begini, itu jamaah di Al-Falah. Nah, ya mbok ngaji, sholawat, terus doa sama Allah. Supaya laptopnya ini tidak rusak. Marah anaknya gitu. Apa urusannya Bu? Laptop sama berdoa itu. Kalau pakai akal ya nggak nyambung, iya kan? Pakai akal nggak nyambung. Tapi ada kemungkinan nggak, misalkan orang itu aktif ibadahnya, rajin ngajinya, rajin baca sholawatnya, nggak tahu dari mana, kemudian dia tiba-tiba ada temannya yang bisa membetulkan. Ada nggak kira-kira begitu? Aku Masya Allah, nah itu. 1/4 menit, saya boleh cerita?
Tapi ini banyak yang datang. Karena itu khawatirnya sampean kondo-kondo itu. Enggak enak ya. Enggak apa-apa ya. Enggak enak. Saya itu berkali-kali, bukan naudzubillah min dzalik, bukan karena saya. Dan saya juga tidak berharap. Di rumah kadang-kadang saya ngomong gini, waduh kok ono buah ya, tuku apel ya. Belum, loh iya betul. Belum sampai tuku, itu ada orang memberi. Betul itu, dan itu tidak sekali dua kali. Tapi orang enggak boleh ngaku, itu karena kebaikan saya, enggak boleh. Enggak boleh. Saya tanya, andai kata dia sudah nanti mengharapkan sekali tempo, waduh kok ono buah kepengen gedang ren. Apa ada orang ngeteri gedang kira-kira? Belum tentu. Kalau pakai berharap loh ya. Tapi ini ngomong dengan biasa saja. Enggak ada buah. Tuku Pak, kata itu tuku Pak, nang pasar ya wis. Belum sampai beli sudah ada yang memberi. Itu dari mana yang menggerakkan orang itu tadi? Nah, itu tawakal itu bisa dari situ itu tadi. Ada enggak rezekinya kita itu lewat tetangga kita? Ada enggak rezekinya kita itu lewat sahabat kita? Ada. Mohon maaf, ini saya pakai bahasa enggak enak. Ini si A sama si B musuhan. Ada enggak rezeki kita itu lewat musuh kita itu tadi? Ada. Makanya kalau ada musuhnya yang anaknya sukses, Bu, saya ngerti itu lo putranya diterima di perusahaan, bayarannya 15 juta. Alhamdulillah. Kan begitu kan? Itu orang bertauhid. Kalau tidak bertauhid, kok iso paling nyokok beda. Kira-kira di masyarakat itu banyak yang memahami begitu dengan pemahaman tauhid atau yang bukan kira-kira? Bukan. Kalau jenengan? Ya terpengaruh omongan saya tadi. Jadi jangan dikira bahwa orang tawakal, Allah tidak akan salah, bahwa tawakal itu pasti akan dicukupi. Wis gak masuk akal tak kadang-kadang itu. Ya. Nah, tapi kemudian dimudahkan sama Allah. Nah, ini saya mau cerita lagi, boleh ya? Tapi bukan karena saya loh ya. Tapi karena tawakalnya tadi. Karena saya waktu di SMA Negeri Sidoarjo, itu saya mikir, iso nggak ingin nyekolah? Sebenarnya ngomong gitu aja nggak boleh sebenarnya. Tapi tahun sekian saya pernah bilang gitu. Karena apa? Sahabat saya yang menyekolahkan di universitas banyak biaya. Universitas mana itu? Paling enggak habis satu mobil, sampai S1. Ini mikir, zahirnya mikir. Tapi qadarullah, ya, Allah semuanya mentakdirkan mudah-mudahan untuk kita yang baik-baik. Bukan hanya S1 anak lulus dari situ anak saya, S2-nya lulus dari situ. Ini kalau enggak pakai kekuatan Allah enggak bisa, Bu. Panjenengan punya pengalaman sendiri-sendiri di rumah itu loh. Maka dekatkan kepada Allah, kuatkan iman, ada konsep mengenai tawakal. Bukan tawakal itu duduk tengok-tengok ambil kemulan sarung rokok Anda. Mas, gak kerja? Tawakal aja. Tawakal gundulmu kono ya. Ya enggak begitu. Itu loh ya. Kemudian berikutnya adalah rohbah wal khusyuk. Ya. Setelah tawakal tadi, itu di halaman 29. Cuma konsepnya ada di halaman 25 tadi ya. Rohbah wal khusyuk ya. Lalu diuraikan di halaman 29. Wad dalilur rahbati wal khusyuk qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Jadi kalau rahba itu penuh minat, rahba itu apa? Cemas. Kembalikan semuanya kepada Allah. Itu loh. Monggo Bu, monggo. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebajikan
dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Nggih. Dan mereka orang-orang yang khusyuk kepada kami. Ya, makanya kalau halal bihalal itu sering, ya walaupun halal bihalal itu bukan syariat ya, jangan salah paham ya. Tapi boleh nggak orang mengumpulkan sahabat-sahabatnya, teman-temannya, habis Idul Fitri, kemudian silaturahim, boleh ya? Itu diberi nama apa saja terserah. Makanya di sini saya beri nama silaturahim apa? Syawal. Karena halal bihalal itu tidak ada dalilnya, tapi boleh silakan aja. Tapi halal bihalal, oh diundang halal bihalal, berarti apa? Mangan. Ya. Oh ini disiapkan pengurus kayak begitu ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan semua diberi barokah sama Allah SWT. Tapi jangan lupa Bu, itu bukan kita bermewah-mewah ngambil duitnya kas loh ya. Tadi disebutkan bendara kan, Bu Lisa itu ya. Enggak, jawilan. Nyumbang 300, nyumbang 200, nyumbang 100, nyumbang berapa? Lah sampean mau nggak dijawil? Mau? Nanti kalau yang mau dijawil saya suruh hubungi bendara. Loh, kan untuk kita semuanya kan tuh. Wes. Jangan tanya, apa Pak Ustadznya sudah dijawil? Sudah. Masya Allah. Wes. Jadi innahum, kalau biasanya di halal bihalal itu ya, ba'da Idul Fitri, ada yang tahu ayatnya yang dipakai ayat apa? Wasari'u terusnya ila maghfiratin mir rabbikum. Apa bahasa Indonesianya? Dan bersegeralah kepada ampunan Rabbmu dan kepada surgamu. Bersegeralah itu maksudnya apa itu? GPL. Apa GPL itu? Saya di WA anak rodok 6. Ustadz mau tanya, bawahnya ditulis namanya sama ditulis GPL. Oh, GPL ini. Apa Mas GPL? Enggak pakai lama Ustadz. Walah, wong tua itu yang bocah ngomong ini ya. Apa hubungannya dengan ini, Bu? Rohba tadi, warrohba dan khusyuk tadi. Penuh minat, penuh kecemasan dan khusyuk tadi. Itu kan ayatnya jelas. Innahum kanu yusari'una fil khairat. Sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan apa? Kebaikan. Bu, mohon maaf kalau ada azan, ada apa saja kebaikan. Jangan bilang gini, misalkan ya. Sengko ae ke azan kok. Ngenteni komat. Ya. Sama hanya dengan subuh-subuh ada azan itu loh. As-salatu khairum minan naum. Tapi wis tangi. Alah wis. Cek sebentar lagi. Habis itu la ilaha illallah. Langsung ngambil sajadah. Dipakai kemul lagi. Ya. Ayo, kalau begini ini bersegera apa bukan? Tapi perintahnya ini bersegera enggak? Yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Loh, gitu loh. Makanya jenengan dan saya kalau bisa tidak ada uzur syar'i, kalau ada kebaikan bersegera. Ngaji tak siap-siap mulai dari awal. Contohnya saya tadi bersegera apa enggak? Jam berapa tadi saya tadi datang tadi? 9 kurang? Ya pas kebetulan aja. Iya, gitu loh Bu ya. Maka di situ diperintah untuk bersegera kepada kebaikan, yusari'una fil khairat, dan mereka berdoa kepada Allah dengan penuh harapan dan kecemasan. Tidak ada yang bisa memberi mengijabahi doa kecuali Allah dan penuh harap. Berdoa itu penuh harap, roghbah dan khusyuk apa? Doa itu juga dengan apa? Khusyuk. Ya. Begitu ya. Jadi apa namanya? Penuh harapan. Siapa yang masih ingat itu ya? Dalam kitab yang lama itu, kitab tauhid itu ya.
Berdoa dengan bahasa apa yang tidak boleh, kata Rasulullah itu? Bahasa Indonesianya, ada yang hafal? Halo? Saya ulangi. Siapa yang masih ingat dalam kitab yang lama, berdoa dengan menggunakan bahasa bagaimana yang oleh Rasulullah tidak boleh? Gimana, Bu? Enggak, keliru kabeh. Gini, Bu. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Berikan rahmat kepada aku jika Engkau menghendaki. Orang berdoa begini sama Rasulullah nggak boleh. Li'azimal mas'alah fa innallaha la mukrihun lahu. Supaya berserius, karena Allah itu tidak ada yang menghalang-halangi kalau Allah itu mau memberi. Kalau kamu berdoanya begitu, pakai bahasa hadis, Allahumma firli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Ada 3 alasan. 1, at-talib mustaghni anillah. Orang itu tidak butuh. Makanya di sini disuruh bersegera memohon kepada Allah dengan apa tadi? Betul-betul sangat apa? Berharap. Nah kalau model seperti yang saya sebutkan tadi, berarti orang itu tidak berharap betul. 1 ya itu. 2, annahu yara hadza amrun azimun. Dia merasa dosanya itu besar. Dosaku luwake sak pirang-pirang ini ku nang repotno Gusti Allah itu. Allah itu ada yang repot enggak? Enggak ada. Membuat A jadi B, membuat sukses menjadi tidak sukses, membuat orang biasa saja menjadi itu. Itu bisa itu. Saya sering memberi motivasi adik-adik kita, anak-anak kita kecil-kecil itu di mana-mana. Dan sering saya ceritakan, Mas, bapak saya, bapak kandung ibu saya yang sudah wafat sekarang, itu nggak bisa nulis Latin, baca juga nggak bisa. Tiap hari ke sawah. Tapi pikirannya anak saya tak pondok no. Nama saya disebut Najih, oh tak gitu. Sekarang sudah wafat semuanya, nggak tahu anaknya jadi apa. Loh gitu loh, maka harus betul-betul serius. Bukankah lisannya bapak waktu itu apa dawuh begitu? Najih, kok enggak sekolah nongko Pak? Itu doa enggak itu? Makanya lisan kita itu harus bagus-bagus saja kepada anak. Manggil anak yang soleh, anak yang solihah, ya. Jangan dimarah-marahi, dimakamu, arek gak manut, blas erong ini kon pian. Jangan Bu ya. Tapi jujur aja, orang tua itu naudzubillah min dzalik bukan putranya panjenengan, bukan anak saya. Kalau diwaneni anak, orang tua itu sakit nggak dia? Sakitnya di mana? Kemudian khusyuk tadi ya. Kemudian khosyah. Takut sama Allah. Fala taksyauhum waksyauni. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada aku. Ya. Cuma kadang-kadang di masyarakat itu begini Bu, mohon maaf ya. Ocehan, omongan masyarakat itu lebih jadi pertimbangan daripada dawuhnya Allah. Halo? Apa saya boleh memakai kata ocehan? Kalau ocehan kan burung. Omongannya banyak orang, mohon maaf, banyak tetangga, banyak sahabat, banyak ini, terhadap sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, ini kadang-kadang jadi pertimbangan daripada syariat. Orang itu tidak melanggar syariat. Misalkan ya, ada satu masyarakat, satu desa, satu RT, satu RW. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Tidak biasa pakai jilbab begini. Zaman dulu itu kan pakai baju apa yang namanya? Apa? Kebaya. Mohon maaf, walaupun pakai kerudung, ini ya kelihatan separuh gini. Iya, Bu. Zaman dulu sekali. Ya terserah, pokoknya kelihatan lah itu. Itu sudah dianggap bagus. Tiba-tiba ada yang anak muda atau karena dapat pengajian atau dapat karena hijrah atau dapat hidayah pakai syar'i kayak gini, bagus-bagus ini, ahli surga semuanya itu. Tak tuding semuanya sana. Nanti kok sawangan ini kok gak dituding bawa be. Mohon maaf, kira-kira diomelin banyak orang enggak?
Nah itu kadang-kadang terus kita itu keder. Alah, wis iya panjenengan, gak bener. Ini loh jamaah di tempat di Sidoarjo, tapi saya tunjukkan itu. Ketika dia pulang ke desa pakai ibu petutup kepala yang syar'i panjang begini, diomelin sama tetangga, sama teman-teman tetangga di desa. Kok boleh koyo ngono? Aliran apa itu? Madhab sapa? Apa madhab Soekarno ta? Itu kalau ndak tahan, mohon maaf, naudzubillah min dzalik ya. Dilepas ya kira-kira. Tapi orang yang punya khosyah takut sama Allah tidak begitu. Walaupun sendirian jalan aja. Tapi tidak boleh mengolok-olok mereka. Ngerti maksudnya? Nah iya. Kalau yang pakai jilbab dengan tidak itu mungkin biasa. Nanti ada ritual di masyarakat yang tidak ada syariatnya. Tapi saya tidak bisa ngomong sekarang karena panjang supaya tidak timbul pertanyaan. Jangan ini kok ono syariate tapi jadi tradisi masyarakat. Nah kan begitu kan? Ketika ada satu orang atau satu keluarga atau satu kelompok itu, maka yang tidak mengikuti yang tradisi itu kemudian jadi ocehan banyak orang. Maka orang yang bertauhid dan beriman baik itu tidak begitu. Wallahu a'lam. Tinggal 5 menit. Berarti 5 menit lagi. Halaman berikutnya 29 yaitu al-isti'anah. Ini pengulangan tadi. Sudah saya terangkan detailnya itu ya. Halaman 30 ya. Oh ada inabah tadi ya. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu, kembali kepada Rabbmu. Orang membentuk majelis taklim juga berarti kembali kepada Allah. Betul ya? Orang mengumpulkan kitab ini juga kembali kepada Allah supaya laris kitab-kitab agama itu ya. Begitu. Kembali kepada Allah banyak jalan ya untuk bisa sampai kepada Allah. Macam-macam yang bisa dilakukan itu. Benda, barang yang semuanya dipakai untuk kembali kepada Allah. Sekarang wadalilul inabah, wadalilul isti'anah. Dalilnya isti'anah itu minta pertolongan. Wadalilul isti'anah di qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surat Al-Fatihah. Di dalam hadis ada keterangan idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Halaman 30. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan yang secara umum. Ya. Bu, iya karena budua, iya karena nasta'in itu jenengan baca setiap hari, sehari semalam berapa kali? Lebih dari 11 kali. Berapa kali, Bu? Berarti pancingan saya itu enggak kena. Saya mancing, saya berharap ada yang jawab 17 kali Pak Ustaz. Berarti sampean sholat wajib tok itu. Ya toh? Kalau kita itu mau mengikuti sunnah-sunnah Nabi, bisa nggak lebih dari 40 kali? Bisa. Makanya titik tekannya Al-Fatihah itu ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahasa Indonesianya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sampai di situ tidak jarang imam-imam itu menangis sejadi-jadinya. Kalau jenengan pas ngaji atau pas sholat nangis, tangiskan saja, enggak apa-apa. Sebagai wujud dekatnya kita sama siapa? Allah. Nangis saja. Jangan ada temannya begini, saya itu loh, Mbak ya, budal umroh pertama kali itu ya, sebelum hajinya kan 2 tahun yang akan datang. Begitu saya melihat Ka'bah kok nangis itu apa? Gembeng, jangan begitu ya. Jangan. Ya. Diberi motivasi, enggak apa-apa, tangiskan aja. Siapa tahu Allah yang membukakan hatinya sampean di situ ya.
Termasuk mendengarkan imam itu tadi, membaca Quran. Coba cari di YouTube imam yang menangis, terus jadi-jadinya, biarin aja. Ya, karena dia terenyuh membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian wa dalilul isti'adzah. Nah, itu sudah populer. Qul a'udzu birabbil falaq. Saya tanya, isti'adzah itu apa sih, Bu? Memohon apa? Memohon? Tak tanya. Kalau menurut iman kita dan ibadah kita, mestinya minta perlindungan, memohon perlindungan itu kepada siapa? Tapi ada enggak orang memohon perlindungan kepada selain dari Allah? Yang tertuduh siapa? Orang itu loh kok tidak memohon perlindungan kepada Allah, itu memohon perlindungan kepada siapa? Jin. Kan sudah saya terangkan dulu itu. Jin itu ada enggak? Apakah ada kadang-kadang manusia itu memohon perlindungan kepada jin? Ada. Gimana bahasanya? Memohon perlindungan kepada jin. Kalau lewat, Mbak, jangan mengganggu saya, rumahmu enggak di sini. Atau mendatangkan dukun untuk menangkap jinnya, memindahkan. Itu termasuk isti'adzah. Dan dari iman tauhid kita enggak boleh. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan ada orang-orang yang minta perlindungan kepada jin. Itu sudah saya terangkan panjang lebarnya itu waktu itu. Maka jin-jin tadi tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi kelemahan iman. Ya caranya begitu itu. Pak Ustadz, kalau memang ada gangguan jin gimana? Solusinya gimana? Baca. Loh. Oh, terlalu semangat itu dia. Ya. Baca surat apa? Al-Falaq, baca surat apa? An-Nas. Boleh nggak baca surat Al-Baqarah? Boleh. Wabil khusus di dalam kitab yang lama bab 13 itu doa ada. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan mendatangkan dukun, pakai itu saja. Di sepanjang itu pernah ada katanya rumah itu ada jinnya, macam-macam lah mau didatangkan dukun itu. Saya bilang, jangan. Yang bilang ke situ istri saya. Lah ya apa Pak? Aku wae tak ono. Bapak iso. Terus saya beritahu, itu mahasiswi ya. Sekarang gabung di Umsida itu. Dulu ada asrama mahasiswi di sana, Akademi Kebidanan. Saya ngajar di situ, istri saya juga ngajar di situ. Saya beritahu, jin itu ada, kadang mengganggu manusia. Tapi dalam iman kita, tidak boleh kita tunduk sama, karena posisinya jin sama manusia itu sama-sama untuk menyembah Allah. Lah kalau manusia beristiadzah kepada jin, itu berarti manusia menyembah tunduk sama siapa? Jin. Solusinya bagaimana Pak? Baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, sama surat apa? An-Nas. Wah, Al-Ikhlas enggak hafal, kok enggak hafal kulhu? Ya toh? Lalu baca surat itu tadi, doa tadi Bu ya, a'udzu. Ya, itu minta sama Allah supaya tidak mengganggu. Dengan perjalannya waktu sehari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu sudah enggak ada lagi. Ini saya ceritakan ke panjenengan peristiwa yang pernah terjadi di sepanjang saya datangi itu dengan harapan nanti kalau di rumahnya panjenengan ada begitu jangan manggil saya. Atasi sendiri. Ini perlunya orang ngaji itu di situ. Itu loh. Kemudian isti'adzah tadi. Kemudian istighatsah wa dalilu istighatsah idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ya. Sampai di istighatsah saja ya. Istighatsah itu apa? Orang kalau nggak paham dikiranya istighatsah itu tidak ada. Tapi istighatsah itu ada. Apa istighatsah? Minta pertolongan. Mintanya ke siapa? Allah. Dalam kaitannya dengan apa? Mohon maaf kalau ada berbeda pendapat. Nabi itu pernah melakukan itu ketika umat Islam diserang orang kafir mau dihabisi. Ayo, ada yang tahu dalam perang apa itu?
Badar jumlahnya 300, umat Islam orang kafir itu lebih dari 1000. Tapi bisa menang umat Islam karena Rasulullah minta pertolongan sama siapa? Allah. Ada yang tahu doanya Rasulullah gimana? Sepertinya orang kafir itu dituding sama Rasulullah. Begitu melihat jumlah yang tidak imbang umat Islam 300, mereka 1000, apa yang dilakukan Nabi? Istiqbalal qiblah, menghadap kiblat, mata yadahu, tangannya diangkat tinggi-tinggi. Allahumma hadhihi Quraisy ja'u bi fakhriha wa khuyalaiha wa khailiha tahaduka wa tukadzibu rasulaka Allahumma anjiz lima wa'atani Allahumma anjiz lima wa'atani Allahumma in tuhlik hadhil isabatu min ahlil Islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, ini adalah orang kafir Quraisy, mereka datang dengan kesombongannya, mereka datang dengan kekuatannya untuk memusuhi Engkau ya Allah dan mendustakan Rasul-Mu. Ya Allah, berikan yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika umat Islam yang saya bawa ini habis 300 itu tadi, jangan harap Engkau disembah lagi di dunia ini untuk selama-lamanya. Akhirnya yang diturunkan oleh Allah siapa? Halo? Malaikat. Jumlahnya berapa? 1000. Bisa diketahui enggak malaikat? Enggak, habis orang kafir. Coba baca ceritanya perang Uhud itu. Sahabat sendiri bingung siapa yang membunuh, siapa yang membunuh. Makanya saya pernah bermimpi begini. Ya apa kalau orang Islam Indonesia itu berdoa begini, Allahumma intuhlik hadhil isabatu min ahlil islami fi Indonesia la tu'bad fi hadzal baladi Indonesia abadan. Ya Allah, jika umat Islam Indonesia ini habis, jangan harap Engkau disembah lagi di bumi Indonesia selama-lamanya. Boleh enggak? Boleh. Berarti meneh berdoa begitu. Malaikat turun semuanya. Nah, cuma kalau malaikat itu sudah gembruduk turun semuanya, tanya sama sampean, bapak-bapak arek nom-nom ditanya sama malaikat, terus tugasku apa, Cak? Nah. Ya. Iya, jangan menyepelekan kekuatan Allah, wis tah. Masya Allah, inilah tauhid itu, Bu ya. Makanya saya tidak mengolok-olok orang yang melafalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi tauhid itu tidak cukup hanya dilafalkan saja. Tidak cukup hanya ditulis saja, kitabnya terlalu banyak. Ada kitab tauhid yang sudah diajarkan di sini, sudah khatam. Ada lagi Firqatun Najiyah, jalan golongan yang selamat. Ada yang ini, salah satu usul tsalatsa. Ada lagi pelajaran tauhid yang belum saya ajarkan. Ada lagi aqidatut tauhid. Ada lagi al-irsyad ila sahihil i'tiqad. Ada lagi syarhu masail jahiliyah. Ya, ada lagi aqidatul wasitiyah. Wah. Ilmunya belum habis, orangnya sudah habis. Ya sudah, wassalam. Ya. Saya dipesan panitia supaya tidak berlama-lama karena sudah disiapkan konsumsinya, nanti mengambil secara teratur dan mohon maaf ini semua ya solihah semuanya berpendidikan. Itu kalau tidak bisa mengukur mohon maaf biasanya ngambil sampai tidak, saya ulangi, kalau tidak bisa mengukur biasanya ngambil sampai tidak habis. Ngerti maksudnya? Nah. Enak mana? Konsumsinya habis, ada yang belum kebagian, sama semua kebagian, tapi konsumsinya belum habis. Kalau yang kebagian berarti rezekinya. Kalau yang tidak kebagian, belum rezekinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.